Indonesia kembali berduka. Beberapa waktu ini kita menyaksikan aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang sayangnya diwarnai tindakan perusakan. Peristiwa ini melahirkan keprihatinan mendalam bagi kita semua. Ketika kemarahan dan kekecewaan meluap, penting bagi kita untuk kembali menenangkan hati dan mencari jalan keluar terbaik demi kedamaian dan persatuan. Untuk itu Insight kali ini akan membahas pentingnya menjaga persatuan dan juga berkomunikasi dengan baik antar sesama kita. Bersama saya, Desi Anwar. Gelombang protes yang dipicu oleh isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan terus berlanjut hingga memicu demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Jakarta dan meluas ke berbagai daerah. Aksi massa pada 25 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pecah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan setelah tuntutan mereka diabaikan. Peristiwa ini mencapai titik didih ketika seorang pengemudi ojek daring pada 28 Agustus tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat. Tragedi ini menjadi titik balik yang mengubah aksi protes menjadi kemarahan nasional dan memicu gelombang solidaritas luas dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah meningkatnya dinamika sosial, pemimpin negara dan tokoh masyarakat menyerukan masyarakat tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi. Mereka mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai demi menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional. Berpihak kepada rakyat. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Menanggapi eskalasi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas insiden ini. Presiden juga memastikan bahwa setiap aparat yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan keadilan. Kita adalah satu bangsa dan setiap perbedaan pendapat seharusnya tidak merusak fondasi kebersamaan yang telah kita bangun. Dengan hati yang lapang, mari kita bergandengan tangan untuk memulihkan keadaan dan juga kembali menjadi Indonesia yang damai. Untuk membahas kondisi Indonesia saat ini dan juga seruan yang menjaga persatuan, saya telah ditemani oleh aktor Indonesia yang juga sering sekali aktif dalam menyuarakan kondisi sosial. Reza Rahadian. Halo Mbak Desi, baik, terima kasih Mbak, terima kasih sudah diundang. Dan biasanya kalau kita melihat Reza itu aktif di lapangan, menyuarakan dan memberikan pendapat. Kali ini tidak turun. Ya, tidak turun bersama demonstran. Betul. Menyuarakan aspirasi. Ya, saya berada di sebuah tempat yang berbeda, mengutarakan satu kisah yang sangat relevan dengan kondisi bangsa hari ini dan tidak bisa ditinggalkan karena itu merupakan tanggung jawab, pekerjaan juga, dan profesionalisme saya sebagai seorang aktor yang harus saya jaga. Pentas Bunga Penutup Abad melalui karya dari Pramoedya Anantatur yang menurut saya isi teksnya sangat amat relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi mungkin bentuk perjuangan yang berbeda dan apresiasi tertinggi tentunya untuk kawan-kawan yang memperjuangkan keadilan, suara dari masyarakat sipil tentang apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, apa yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, itu juga diungkapkan melalui demonstrasi yang terjadi. Tapi balik lagi, saya berada di sebuah panggung yang berbeda, melaksanakan tugas yang menurut saya juga menjadi tanggung jawab. Nah, ini Bunga Penutup Abad, ini Ya. pertunjukan teater ya. Jadi Betul. Sebenarnya sangat relevan karena ya kita melihat sosok Pramoedya Anantatur itu sendiri ya, penulis Bumi Manusia dan juga Anak Semua Bangsa. Saya pernah membaca karyawan dan dia tokoh yang memang merupakan seseorang yang menjadi
panutan bagi Ya. kita semua. Ya. Pada zaman kolonialisme, dia menulis menentang kolonialisme itu sendiri, menulis mengenai ketidakadilan, Ya. sempat juga dipenjarakan, Betul. diasingkan ke Pulau Buru. Ya. Kira-kira dengan 100 tahun kemudian, Ya. apa yang kita bisa Ambil atau petik. ambil dan mungkin melihat Ya. kejadian baru-baru ini, apa pelajaran yang kita bisa petik? Bahwa mungkin salah satu saya akan mengutip kalimat dari Nyai Ontosoroh bahwa nak nyo mingke kita telah melawan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, artinya bentuk perlawanan dengan cara-cara yang tentu memiliki martabatnya tersendiri, bentuk kritik yang disampaikan dengan cara-cara yang sangat baik gitu ya, itu menurut saya masih sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Proses perlawanan masyarakat sipil tentunya yang sedang menyuarakan bagaimana keresahan mereka, aspirasi mereka, yang kemudian ini menjadi escalate gitu ya di tengah kondisi hari ini oleh reaksi-reaksi yang muncul dari anggota-anggota yang justru harusnya menjadi wakil dari mereka semua, dari kita semua sebagai masyarakat sipil. Itu yang relevan menurut saya dari apa yang disampaikan. Kemudian di Bunga Penutup Abad kami juga berbicara tentang bagaimana bentuk keadilan terhadap masyarakat dalam ranah hukum itu juga dibicarakan, dan hari ini juga menjadi diskusi yang sangat banyak didiskusikan oleh publik gitu, itu menjadi diskursus di mana-mana gitu. Jadi buat saya sangat relevan sih apa yang dibicarakan oleh naskah Bunga Penutup Abad ini yang disutradarai oleh Wawan Sofwan. Ya, dan ini memang dinamika antara penguasa dan masyarakat dan rakyat yang dikuasai. Sebenarnya kita tidak pernah jauh ya berevolusi dari itu ya. Penguasa yang seharusnya mengayomi rakyat justru sebaliknya gitu. Nah, ini melihat ya kejadian yang sangat tragis ya. Akhirnya di situ juga ada yang tewas dan di situ juga ada aksi-aksi ya arogansi yang diperlihatkan oleh para elit kita yang memicu kemarahan dan lain sebagainya. Fast forward ya, bagaimana Reza sendiri melihat kenapa kok bisa kita sampai kepada titik ini di alam demokrasi? Ya, kita mengenal alam demokrasi itu kan punya trias politikanya. Ada legislatifnya, ada yudikatifnya, kemudian ada eksekutifnya. DPR adalah bagian dari legislatif itu sendiri. Dan tujuannya adalah untuk kontrol terhadap pemerintah, kemudian mewakili aspirasi masyarakat, dan melakukan tugas-tugas. Sebagai watchdog dalam hal ini. Menjadi watchdog dari bagaimana perjalanan pemerintahan. Tapi kali ini saya melihat ini dipicu oleh bagaimana kata-kata mempunyai kemampuan yang begitu tajam dalam menciptakan reaksi di mata publik. Ini yang juga mungkin menurut saya perlu hati-hati. Saya melihat bukan hanya soal arogansi, tapi kesilapan dalam menggunakan kata, bentuk reaksi dari kritik publik itu tidak diambil atau tidak kemudian dikomunikasikan kembali dengan cara-cara yang menurut saya juga bermartabat gitu. Ini cara-cara yang hanya memancing reaksi publik semakin escalate, semakin naik. Kita bicara gini Mbak Desi, kondisi hari ini kita tahu perekonomian kita seperti apa. Banyak masyarakat yang sedang sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran, kemudian ada masyarakat yang mungkin hari ini juga berjuang setengah mati untuk kemudian mendapatkan hak-hak hidup mereka. Ada yang sedang menuntut upah, kenaikan upah tapi tidak kunjung naik atau mungkin memiliki kenaikan yang sangat kecil. Di tengah efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah, tiba-tiba kita mendengar adanya inisiasi kenaikan tunjangan anggota DPR. Itu buat saya sesuatu yang sangat insensitif. Dan kemudian diberikan reaksi dengan cara-cara yang seperti itu. Bayangkan Mbak Desi, saya melihat bentuk kenaikan dari tunjangan ini itu kenapa sangat sensitif. Karena hari ini kita membayar pajak yang cukup tinggi. Apalagi PBB kita tinggi, di beberapa daerah kenaikannya lebih dari 250%. Dan itu angka-angka yang fantastis. Gitu. Masyarakat lagi memiliki keresahan seperti itu. Kemudian di sisi lain, ini yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat kita hari ini. Tentu itu memancing emosi mereka. Jadi ini adalah bentuk yang tidak spontan menurut saya. Ini adalah reaksi yang sudah menumpuk atas ketidakpercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Dan apa yang mereka bisa lakukan. Bentuk
keterwakilan seperti apa yang dirasakan, trust-nya mulai jauh menurun. Itu adalah pemicu utama bagi saya. Jadi ini bukan sesuatu yang semata-mata, oh hanya karena ada inisiasi ini kemudian masyarakat protes. Tidak, ini sudah escalate, ini sudah bertumpuk, berlapis. Kemudian kali ini kayaknya udah nggak bisa ditahan lagi nih. Ini menarik ya, karena kita melihat Indonesia sudah melalui begitu banyak sekali tantangan ya. Khusus setelah reformasi itu banyak sekali tantangan, termasuk tantangan ekonomi, berbagai krisis, dan juga misalnya pandemi. Tapi kita bisa memahami dan kita bisa mengatasinya bersama. Tapi kali ini kan ada tadi disebut kegagalan yang intinya itu kegagalan berkomunikasi. Ya, kenapa bisa kok sampai demikian tadi, tidak sensitifnya khususnya dari para perwakilan rakyat yang memang harusnya kan datang itu dari rakyat itu sendiri. Justru itu ya, saya merasa bahwa mungkin media trainingnya kurang atau ketidakmampuan para sebagian setidaknya dari beberapa wakil rakyat kita yang cara berkomunikasinya buat saya juga tidak elok, gitu ya, tidak pantas. Apa media training atau memang orang-orang yang dipilih itu ternyata? Ya, itu juga merupakan hal yang sangat tidak bisa dipungkiri gitu. Artinya mungkin yang dipilih juga bukan orang-orang yang tepat, atau pilihan berdasarkan meritokrasinya juga tidak berjalan dengan cukup baik gitu prosesnya. Saya merasa ini yang membuat saya kemarin sempat berpikir gitu. Kita punya pilkada, gitu ya. Disitulah kita menentukan calon-calon siapa yang akan kita pilih untuk duduk di parlemen. Tapi kemudian mungkin apakah kita perlu juga perwakilan-perwakilan yang bisa diseimbangkan dengan anggota-anggota yang mungkin independen jalurnya. Tidak berbasis partai. Tidak berbasis partai gitu. Karena kalau kita ngelihat secara struktural, biar bagaimanapun anggota dewan itu merupakan wakil juga dari partai-partainya. Dan mereka juga pasti harus patuh terhadap apa yang dikatakan ketua umumnya. Jadi artinya mereka tidak murni kemudian mewakili rakyat. Betul bahwa konstituennya memilih mereka dan mereka duduk atas pilihan konstituennya, tapi kemudian kita juga bisa mengkritisi karena memang mereka karena mungkin karena sistem demokrasi, karena sistem demokrasi kita yang masih jauh dari sempurna lah, karena masih sangat dikontrol atau dimanipulasi oleh uang biasanya. Kita break sebentar ya, Reza, tapi sukses ya ini pertunjukan teaternya. Terima kasih. Responsnya sesuai harapan. Ya, kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani aktor Reza Rahadian. Reza, saya mungkin akan membacakan sedikit, ini ditulis oleh Gunawan Muhammad ya, tokoh budaya kita, budayawan, dan kawan-kawannya, namanya Pernyataan Agustus. Ya, dan saya ingin mungkin Reza memberikan insight-nya ataupun perspektifnya dari Reza sendiri ya. Hari-hari ini sudah sepantasnya kita tak cuma diam. Politik di Republik kita sedang dijadikan ajang jual beli dukungan dan perjudian kekuasaan. Rakyat hanya mendengar pidato-pidato presiden yang melambung. Para menteri yang jumlahnya semakin banyak, semakin tak jelas apa kerjanya. Para legislator tak menghiraukan keluh kesah rakyat yang makin terabaikan. Politisi hanya memikirkan kepentingan sendiri. Peradilan nyaris tak tahu malu dengan keputusan-keputusan yang sewenang-wenang. Mencerminkan apa? Ya, saya yakin ini adalah sebuah perenungan dari seorang budayawan yang sudah kita kenal dengan berbagai macam bentuk karya dan tulisan-tulisannya. Ini tidak lahir begitu saja, perenungan panjang, dan saya tidak bisa memungkiri bahwa itulah fakta yang terjadi hari ini. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil adalah bentuk dari bagaimana keresahan itu disampaikan.
Apalagi kita tidak bisa memungkiri tewasnya, meninggal dunianya saudara kita Afan ya. adalah bentuk yang kemudian menjadi simbol dari bahwa ini adalah tindakan yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Ini sudah terlalu jauh. Gitu. Dan kemudian ini menjadi eskalasi yang lebih besar lagi. Buat saya penting sekali untuk melihat kembali apa yang ditulis oleh Mas Gun sebagai bentuk refleksi kita bersama. Ini kondisinya memang tidak baik-baik saja. Kalau tidak mungkin bentuk perlawanan atau bentuk aspirasi seperti ini itu tidak terjadi. Karena memang ada keresahan yang sudah saya bilang tadi di awal Mbak Desi, ini menumpuk. Bagaimana legislator tadi juga disinggung gitu ya. Ini mereka sebagai contoh saja RUU perampasan aset misalnya yang tidak kunjung kemudian disahkan dan kemudian tidak kunjung menemukan titik terangnya. Kemudian tuntutan atas saya bersyukur sekali ketika Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini harus ditinjau ulang semuanya. Karena saya pribadi, saya tidak mewakili organisasi manapun, tapi sebagai pribadi saya melihat fokusnya bukan di soal hanya pada nilai gajinya, tapi bentuk transparansi seperti apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena biar bagaimanapun publik sekarang sudah semakin mengetahui. Dan kita yang membayar pajak. Kita yang membayar pajak. Kita yang menggaji mereka. Kita yang menggaji mereka. Jadi itu hak kita untuk kemudian memberikan kritis dan meminta kinerja yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Anggota DPR itu kan dananya banyak sekali. Tunjangan ini, tunjangan itu, kemudian ada dana yang bisa mereka pakai untuk konstituen mereka di lapangan dan lain-lain, di daerah dapil mereka. Jadi menurut saya transparansi ini yang harusnya juga ditingkatkan. Betul bahwa moratorium untuk kemudian ditinjau kembali, kemudian soal kerja, kunjungan kerja luar negeri atau dalam negeri yang bentuknya rasanya bisa diefisienkan, itu adalah momentum yang tepat. Jadi menurut saya anggota-anggota parlemen kita juga harus sangat transparan dalam membuka hal ini. Dana yang mereka dapatkan itu untuk apa saja dan itu harus bisa diakses oleh publik supaya publik tahu. Jadi kita nggak kemudian menebak-nebak karena saya bisa salah dalam menduga sesuatu, mungkin ada hal-hal yang ternyata perlu dikoreksi. Ternyata ketika saya baca datanya lagi nggak begini atau nggak begitu, itu macam-macam nih. Kita bisa kemana-mana jadinya. Jadi itu yang penting juga untuk dilakukan. Jadi harus ada akuntabilitas, harus ada transparansi. Pendekatan yang paling memungkinkan Mbak Desi untuk dilakukan adalah pendekatan yang sangat akuntabel. Bukan pendekatan yang koersif. Karena kalau pendekatannya kemudian dilakukan dengan cara-cara intimidasi atau cara-cara kekerasan atau kemudian tekanan-tekanan ini diberikan lewat hal-hal yang sifatnya lebih represif, ini hanya akan menambah eskalasi ini terus berjalan. Sementara bagi saya, di tengah situasi yang seperti ini, kita juga perlu untuk sejenak bernafas, hening sejenak, dan berpikir ulang tentang apa fokus kita yang perlu kita suarakan kembali, dan jangan kehilangan di track itu. Warga jaga warga, kemudian kita membentuk satu aksi yang kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Tindakan-tindakan yang anarkis harus dihindari dan jangan sampai masyarakat yang ada di luar sana juga mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Karena itu hanya akan merugikan perjuangan kalian dan teman-teman kita semua. Iya, tapi kan seharusnya kan seruan ini kan harusnya datang dari pemerintah kita sebagai panutan. Betul. Bukan harus dipaksakan oleh rakyatnya untuk mengingatkan loh, kalian loh ini yang harusnya menjaga perdamaian, memastikan kita tuh semua hidup sejahtera. Betul. Sampai detik ini yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan antara para wakil rakyat dengan mahasiswa, dengan masyarakat sipil yang harusnya sudah terjadi. Saya yakin sekali, masyarakat kita itu kalau sudah dipertemukan, sudah dibuka ruang dialognya, tensinya itu pasti turun. Rindu kehadiran. Yang dibutuhkan itu adalah kehadiran, Mbak Desi, pada akhirnya. Yang sekarang kan tinggal bersembunyi di balik. Kita nggak bisa hanya melihat sebuah postingan di media sosial, permintaan maaf dan lainnya. Oke, itu diapresiasi. Tapi kehadiran di masyarakat dan bertemu dan berdialog, dan menerima kritik, itu adalah satu bentuk action yang sangat penting untuk dilakukan. Dan apalagi postingan itu mungkin bukan mereka sendiri yang membuatnya. Nah ini kembali ke tadi, low trust ya, ke kepercayaan yang semakin kesini semakin digerus. Walaupun sebenarnya pemerintahan ini kan baru usianya 10 bulan, 11 bulan, masih jauh perjalanannya, tapi ternyata sudah mencapai titik yang menurut saya itu tidak
tidak bagus ya sebagai legasinya. Ada yang menarik ini mengenai ini, rakyat hanya mendengarkan pidato-pidato presiden yang melambung. Ya. Kalau kita melihat sejarah ya Republik Indonesia ini, kita itu lahir dan besar karena inspirasi dari orasi-orasi para pemimpin kita. Ya, saya ingin Reza sebagai seorang yang ini juga sering memerankan tokoh ya pemimpin, misalnya Presiden Habibie dan juga Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Ini kan pidato ini, orasi ini kan penting. Ya. Bisa menginspirasi, bisa memutarbalikkan nasib bangsa. Ya. Saya melihat begini, Mbak. Pidato oleh presiden kita ya, dan reaksi dan juga apa yang justru dari anggota DPR-nya itu memperlihatkan. Ya. Itu bagaimana? Ini yang penting. Kekuatan kata-kata itu luar biasa. Saya akan kembali kepada poin itu, Mbak Desi. Bagaimana seorang pemimpin itu mewartakan tentang pikirannya, bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menenangkan masyarakatnya, perlu kehadirannya di tengah masyarakat. Buat saya itu bentuk-bentuk yang penting. Memang kita tidak bisa kemudian mengandalkan retorika semata, karena itu bentuk bahasa yang lain. Gitu. Kita butuh kehadiran, kita butuh kejelasan atas tindakan apa pada akhirnya yang akan diambil. Kita nggak bisa lupa, Mbak, sebuah bangsa yang demokratis, menggunakan paham demokrasi sebagai fundamen dari berkegiatan, berkebangsaan, bernegara, itu ada pada supremasi masyarakat sipil. Disitulah letaknya. Dan ini jangan dipaksa untuk selalu kemudian diabaikan, karena semakin abainya mereka-mereka yang mungkin mewakili rakyat pada bagaimana suara-suara masyarakat sipil, maka tindakan yang mungkin akan muncul setelahnya adalah tindakan-tindakan yang kita nggak pernah bisa duga seperti apa. Karena ini kita bicara soal perut, kita bicara soal ekonomi. Jadi kehadiran dan ketepatan narasi yang disampaikan oleh pemimpin negara, dalam hal ini presiden, juga menjadi sangat kontekstual. Tapi meyakinkan nggak selama ini? Karena saya lihat kan presiden kita kan memang suka berorasi, ya, suka berpidato. Kali ini apa? Saya nggak bisa pungkiri ada konteks pidato yang rasanya ini menjadi titik terang yang menurunkan tensi political heat yang cukup panas. Apalagi ketika Bapak Presiden menyinggung soal tunjangan, kemudian soal kinerja untuk kemudian butuh di DPR itu kita butuh meninjau ulang. Lalu kemudian salah satunya yang paling saya garis bawahi adalah ketika Bapak Presiden mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih lanjut dan penyelesaian secara komprehensif dan ditanggulangi. Bagi saya pribadi, ini pandangan saya pribadi, tidak salah dan cukup tepat ketika mungkin Bapak Presiden juga mendukung untuk pemeriksaan tentang kasus yang terjadi secara independen. Tim independen yang dibentuk oleh Bapak Presiden sendiri. Misalnya melibatkan Ombudsman, melibatkan Komnas HAM, melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam meninjau tentang apa yang terjadi kemarin. Jadi tidak hanya diserahkan kepada mungkin aparat kepolisian saja, gitu. Karena mereka sudah punya tugasnya sendiri. Tapi mungkin membentuk tim yang independen juga rasanya penting. Karena saya selalu merasa begini, Mbak Desi, tidak ada satu nyawa yang tidak berharga. Satu nyawa pun sangat amat berharga. Dan ini kita tidak perlu lagi kemudian harus ada lagi kehilangan-kehilangan yang lain, gitu. Karena masyarakat sudah cukup, rasanya beban yang dirasakan cukup besar, gitu. Tapi sekarang adalah waktunya untuk mudah-mudahan dengan adanya apa yang disampaikan Bapak Presiden kemarin, kemudian kita bisa mudah-mudahan DPR cepat merespon untuk membuka diskusi publik, menerima para mahasiswa. Kan sudah diperintahkan demikian. Ya, menterinya juga sudah diperintahkan untuk perintah. Langsung mendengarkan aspirasi dari dan masyarakat. Ya, membuka pintu. Artinya kita tentu tidak hanya mendengar ya, tapi apa tindakan yang akan dibuat setelah itu yang paling penting ya. Lebih dari sekedar pidato. Kita istirahat sebentar, Reza, tapi kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali.
Insight with Desi Anwar masih bersama aktor Reza Rahadian yang kita tadi membahas ya, mungkin ada kegagalan komunikasi juga ya antara pemerintah kita dan rakyat kita, sehingga inilah cara rakyat Indonesia menyampaikan ya, bukan saja aspirasinya tapi berkomunikasi. Stop, ini salah yang selama ini. Sekaligus menunjukkan kekecewaan. Kekecewaannya. Dan ini kalau kembali kepada pernyataan Agustus yang ditulis oleh Gunawan Muhammad dan kawan-kawan, menurut saya ini karena penting, karena mewakili ya perasaan kita semua. Hari-hari ini sudah sepantasnya kita tak cuma membisu. Jika sekarang kita lihat dari bawah, rakyat di berbagai tempat menampakkan kemarahan, itu adalah kemarahan untuk keadilan yang tak bisa dihentikan meskipun bisa diredam. Kembali tadi, ini kan ini juga bentuk komunikasi. Pidato presiden ya, seberapa efektif? Tadi belum. Bagi saya kalau melihat kemarin saya menonton kebetulan full gitu ya, pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden beserta ada Ibu Megawati di sana, ada Ketua DPR, Kepala dan beberapa pimpinan partai politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu cukup memberikan dampak yang positif. Secara simbolis ketika Bapak Presiden datang ke rumah duka, itu juga sebenarnya adalah sebagai sebuah simbol dari bagaimana tensi atau pergolatan batin masyarakat bisa melihat ada sebuah respon yang penting dan patut untuk dilakukan. Meyakinkan nggak buat seorang Reza Rahadian? Atau it's a little bit too late or it's a little bit reaktif ketimbang aktif? Idealnya kan seharusnya kita tidak sampai kepada titik ini. Seharusnya tidak sampai kepada titik ini, tentu. Tapi saya juga nggak bisa memungkiri bahwa eskalasi yang terjadi, demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini memberikan dampak yang besar bagi perjalanan demokrasi bangsa kita. Kalau tidak ada hal-hal seperti ini, juga berbahaya, Mbak Desi. Artinya tidak ada ruang, dan selama ini kan negara menjamin itu secara konstitusional, itu kan dijamin oleh negara, oleh hukum kita, bahwa kegiatan berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang kita. Dan yang dicatat adalah tentu demonstrasi dengan cara-cara yang bermartabat, dengan aspirasi yang tidak merusak, tidak merugikan kita sendiri. Karena gini, kalau sudah masuk, saya akan masuk sedikit aja kepada substansi kita soal pengerusakan misalnya gitu ya. Ini adalah fasilitas publik. Mari teman-teman, dan saya yakin banget, kenapa saya bilang jangan sampai kita mudah terpancing pada provokasi itu, karena dan pasti ada orang-orang yang mungkin sengaja bahkan mungkin menunggangi itu untuk membuat lebih keruh suasana, karena ini adalah sesuatu yang dipakai oleh kita semua. Di samping itu, saya akan kembali ke poin yang tadi, berdampak nggak kira-kira pidato Bapak Presiden kemarin? Menurut saya ada dampaknya, karena itu positif, ada dampak positifnya. Salah satunya adalah karena begini, ketika itu sudah merupakan arahan, maka tidak mungkin tidak dituruti oleh para bawahannya, para pembantu presiden. Kemudian ini juga menyuarakan, kan sebagian itu sebenarnya suara aspirasi publik juga gitu. Jadi penting. Tapi saya lihat kan ada gap, presiden mungkin dengan orasinya, dengan imbauannya dan instruksinya untuk melakukan A, B, C, D, tapi kita lihat ya sekarang yang namanya anggota parlemen kita, wakil rakyat kita. Kita akan melihat reaksi mereka seperti apa. Nah, tapi ini mungkin ini kan perception is everything ya. Persepsi itu, dan persepsinya selama ini ketika tadi disebutkan ekonomi kita sedang begitu morat-marit, PHK di mana-mana, harga melambung, harga beras tidak bisa ditemukan di pasar dan lain sebagainya. Joget-joget itu yang tampil ya, seolah-olah menari di atas kesengsaraan. Jadi apa yang tidak nyambung dalam hal ini? Nah, tadi kita bilang ini kita harusnya mewakili rakyat, tapi ternyata tidak. Kenapa bisa demikian? Saya mau dari Reza itu sendiri. Saya akan kembali lagi tuh Mbak Desi, itu masalah bentuk komunikasi yang tidak berjalan sinergis. Tapi kenapa? Apakah karena ada media sosial sekarang yang sekarang orang itu merasa perlu membuat kehebohan atau konten? Bagi saya tetap tidak tepat sih merespon itu. Karena kemarin saya mendengar salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa
Yang joget bukan hanya kami, masyarakat juga bisa joget, kalian juga bisa bikin konten, kita juga boleh bikin konten. Menurut saya, mohon maaf dengan segala apa yang bisa saya katakan gitu ya, bahwa itu tidak tepat. Karena posisi ketika Anda sudah duduk di kursi yang selalu dikatakan yang terhormat, itu bukan sebuah kepatutan melakukan hal itu. Apalagi di dalam ruang sidang yang terhormat. Buat saya itu bukan tempatnya. Anda boleh melakukan itu mungkin di ruang-ruang yang lain, tapi tidak pada ruang yang sangat sakral bagi Anda sendiri bahkan sebagai anggota dewan gitu. Jadi bentuk reaksi yang mudah-mudahan ini menjadi refleksi bersama para anggota dewan untuk lebih berhati-hati karena saat ini masyarakat kita sangat sensitif Dan sangat kritis. dan sangat amat kritis. Itu bentuk sesuatu yang sehat loh Mbak, dalam iklim demokrasi itu sesuatu Dan yang memang sehat. demokrasi itu demikian Begitu, ya kan gitu. Vox Populi kan Ya. itu adalah merupakan ya Vox Betul. Dei. Jadi Ya. beberapa sudah dinonaktifkan. Ya. Menurut Reza, ini efektif atau Ya. tidak? Efektif dalam meredam tensi politik hari ini, gitu ya, tensi masyarakat, demonstran kita dan lain-lain gitu. Tentu pasti mereka juga banyak tuntutan untuk turunkan, cabut keanggotaannya dan lain-lain. Tapi kata-kata nonaktif itu ada undang-undangnya. Saya lupa undang-undang nomor 17 tahun berapa. Kalau saya tidak salah atau 71 saya lupa. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Tapi ada yang mengatakan bahwa bahasa nonaktif itu berarti kan akan ada possibility untuk kemudian diaktifkan kembali. Dan gajinya kan masih bisa. Gajinya masih berjalan. Nah, ini yang juga perlu Berjalan. dicermati secara hati-hati. Bentuk nonaktif ini apakah pemberhentian? Karena setahu saya dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan itu pemberhentian itu hanya bisa dilakukan lewat sidang paripurna Ya. di DPR gitu, tidak bisa langsung gitu. Nah, saya nggak ngerti mekanisme itu. Tapi Tapi ini lebih ke simbolis ya, ya. bahwa kami mendengarkan. Ya. Tapi kenapa selalu too late ya? it is. Why is it always? Dan ini loh, Kekuasaan itu harus dipaksa untuk ini yang kadang-kadang tuh turun sebelum mereka sangat sadar. disayangkan. Ada peristiwa besar dulu, baru kemudian wake up, gitu. Iya. Dan kita tidak ingin 98 itu kan terjadi. Betul. Bukan- Apakah kita harus selalu menunggu hal-hal seperti itu, menunggu adanya korban dulu, kemudian baru aspirasi itu didengarkan? Rasanya nggak perlu. Iya, Mbak mungkin ini Desi. kita kembali ke kualitas demokrasi. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani aktor Reza Rahadian. Kita membahas masalah ya tragedi yang akhir-akhir ini menimpa Republik Indonesia. Saya masih ingat tuh tahun 98 dan kita tidak ingin ya Indonesia itu masuk ke titik demikian ya. Ya. Ini kalau kita lihat itu bukan ini lebih apa aspirasinya. Kita tidak inginkan yang namanya kalau dulu kan tuntutannya adalah menggulingkan supaya presiden itu sendiri lengser gitu. Jadi ada perubahan total dari rejim yang saat itu sudah 33 tahun berkuasa. Ini bagaimana Reza melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan sejatinya? Mungkin ada juga yang perlu dicermati Mbak Desi, bahwa terkadang apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak koheren dengan apa yang terjadi di masyarakat. Itu juga menimbulkan friksi di publik tentunya. Karena sepertinya fakta alergi sekali untuk hari ini kita mendengar kata-kata misalnya Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita mau melihat globally juga sedang tidak. Situasi geopolitik yang sedang tidak menentu, perang yang sedang terjadi. Jadi globally memang sedang banyak hal yang terjadi. Dan bukan di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Di Amerika saja lebih, Amerika lebih juga, gelap lagi. kalau kita mau ngomongin gelap-gelapan nih Objektif, gitu. ya. Bahwa itu saya tidak melihat itu sebagai bentuk yang pesimistis. Itu adalah bentuk ungkapan dari apa yang sedang terjadi. Dan bukan berarti tidak ada titik terang di hal-hal yang lain. Kan bukan itu konteksnya. Tapi kemudian bagaimana kita mencermati. Karena kalau narasinya yang muncul adalah enggak, semuanya tuh fine-fine aja. Itu seolah-olah kita juga menutup mata dengan apa yang sedang terjadi dan dirasakan oleh publik. Malah kan menyalahkan aktor-aktor. Dan akhirnya luar seolah-olah negeri, aspirasi yang kemudian menyatakan bahwa enggak, ini tuh sedang terjadi ini, ada itu. Itu seolah-olah menjadi tidak valid. Dan kita merasa bahwa kadang-kadang sebagai masyarakat turut menyampaikan hal itu,
Jadi kita nggak didengerin ya. Ini di gaslight ya kalau dalam bahasa Gaslight Indonesia, ya. gitu. Misalnya Seolah-olah ada ini statistik menunjukkan bahwa kita tidak baik-baik karena pertumbuhannya jauh di bawah harapan. Iya. Tapi ternyata tidak. Ketika misalnya pertumbuhannya baik gitu. betul ada upaya untuk ada kestabilan pangan. Kita mau swasembada pangan. Tapi kemudian realitas di masyarakat juga kita mengalami tiba-tiba harga beras dan lain-lain. Dan itu kadang-kadang disikapi dengan narasi-narasi yang, oh harga beras kita kan itu sudah cukup murah untuk ukuran negara kita. Di luar, di negara-negara lain, itu harga beras bisa sampai segini. Saya ingat sekali tuh ketika itu Menteri Pangan kalau tidak salah, itu dikoreksi oleh Ibu Titi Soeharto waktu itu di DPR, ketika kemudian Ibu Titi bilang, ya kita beda karena pendapatan per kapita kita dengan Jepang waktu itu disamakan dengan Jepang itu beda gitu. Nah, ada hal-hal yang seperti ini yang memang di hari-hari seperti sekarang kita perlu lebih mencermati bahwa situasi publik juga tentu tidak bisa dipungkiri masih banyak yang memang sedang mengalami. Tapi kenapa ada denial seperti itu? Misalnya kalau ada mungkin untuk saya merasa bahwa demo sebesar ini dianggap bahwa pasti ada aktor intelektualnya. Jadi selalu ingin menyalahkan pihak lain gitu. Kenapa ini terjadi? Saya merasa itu dalam rangka merawat spirit bahwa enggak, kita harus selalu optimistis. Bahwa bangsa ini mau maju, tentu saya yakin semua kalau ditanya warga negara Indonesia, termasuk saya pribadi kalau ditanya soal optimis nggak bahwa negara ini akan maju, saya optimis dan harus optimis bahwa kita bisa maju ke depan. Tapi tidak juga bisa memungkiri ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan sedang terjadi dan memang nggak baik-baik aja. Ada situasi-situasi kalau tidak kita tidak bisa melihat. Ya, kita tidak bisa mengelabui diri sendiri. Misalnya sensitif terhadap gelap ya. Indonesia gelap. Ini kan sebenarnya kan koreksi bentuk jeritan bahwa hey tolonglah begitu. Tapi kenapa tone deaf ini yang? Nah itu juga jadi. Apakah demokrasi kita sekarang menjadi demokrasi para pemimpin yang tone deaf? Barangkali. Tidak paham gitu. Atau tidak mau. Atau tidak mau paham. Karena menghindari. Ya itu gitu. Tadi di situ mereka sibuk dengan kepentingan. Ya. Kalau saya oke dengan privilege saya, kenapa saya harus peduli dengan? Saya juga mencermati soal privilege itu sendiri. Tadi Mbak Desi menyinggung soal itu. Bagi saya pribadi, tidak ada yang salah dengan privilege masing-masing orang. Itu hak masing-masing individu mendapatkan privilege tentu atas proses kerjanya masing-masing. Jadi ini bukan soal siapa digaji tinggi, ini bukan soal alergi terhadap orang-orang yang digaji tinggi, bukan soal itu, tapi bagaimana pertanggungjawaban. Kita ini bicara pada parlemen. Nah, kalau kita bicara soal parlemen, maka yang kita sikapi adalah Bapak Ibu yang terhormat sekalian itu selain digaji dari pajak-pajak kita, Anda kan bebas dari pajak. Anda tidak pajak ditanggung oleh negara. Kerja Anda adalah untuk kita semua masyarakat. Jadi wajar menurut saya reaksi-reaksi publik yang muncul seperti itu. Dan sangat wajar kalau misalnya seorang Reza Rahadian misalnya gajinya tinggi karena filmnya itu diminati orang karena kerja kerasnya, kan kita semua kan salut ya. Tapi kalau anggota DPR atau pejabat publik, kan digajinya kan dari pajak yang Reza sendiri bayar kan. Dan masyarakat. Dan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Dan tidak diterjemahkan dengan hasil. Saya kita bisa nikmati betul, bersama. itu yang kadang-kadang insensitivitas itu loh. Akan kembali ke dasarnya itu, Mbak. Etik. Something that, sesuatu yang tidak ethical kemudian dilakukan, itu menodai dan melukai. Nah ini kenapa demokrasi kita itu sangat kurang dari segi etika, moralitas, tone deaf itu, di mana masyarakat dengan, apalagi kalau kita lihat ya, seperti taksi online, ojol dan lain sebagainya, kita tahu penghasilannya itu jauh di bawah kecukupan, sementara anggota dewan yang punya jamnya yang harganya miliar itu, kenapa kok bisa demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang sangat elitis? Karena mungkin budaya flexing kita juga sudah semakin wajar seolah-olah. Media sosial menurut saya media sosial tentu punya kontribusi. Itu kan ada dua sisi mata uang ya. Artinya media sosial bisa menjadi sesuatu yang sangat positif, tapi di sisi lain juga bisa berdampak sesuatu yang negatif gitu. Nah kadang-kadang penggunaan terhadap bagaimana cara pejabat publik khususnya menggunakan sosial media mereka, kemudian
kadang-kadang mungkin ada beberapa hal yang seolah-olah mungkin berpikir bahwa masyarakat tidak sepenuhnya paham akan apa yang mereka mereka tinggal pakai. komentarnya saja kalau mereka Itu posting sekarang di IG. dahsyat tuh. Netizen itu, masyarakat kita secara umum di sosial media itu jauh lebih jeli dalam melihat sesuatu. Mereka bisa tiba-tiba zoom jam tangan apa yang dipakai, mereka bisa tahu sepatu apa mereknya dan lain-lain. Nah ini kan bentuk dari apa ya, balik lagi, kalau Anda mau mengukur situasinya semuanya baik-baik saja, reaksi seperti ini nggak akan muncul. Dan kalau mereka juga setelah melakukan posting itu membaca itu komentarnya. Iya. Itu harusnya kan paham kan. Ada Bahwa, empati yang ya. rasanya saat ini perlu ditunjukkan kepada Ini apa? publik. Karena SDM-nya, karena Menurut saya kembali kalau ke menurut saya SDM. kan banyak sekali orang-orang yang pintar kan sebagai Saya anggota parlemen. mencermati begini, Mbak Desi, pintar belum tentu cerdas. Nah, kecerdasan emosi juga penting, tidak hanya akademik gitu ya. Saya nggak tahu, saya bukan praktisi dalam hal memberikan penilaian atas bagaimana karakter seseorang gitu ya. Tapi bagi saya lack of empathy itu persoalan tersendiri. Kalau ditanya kenapa bisa jadi seperti itu, jujur terus terang saya tidak tahu sama sekali jawabannya harus menjawab apa. Selain daripada bentuk pola mungkin pemilihannya, siapa yang dipilih, karena ini kan tidak... Atau katanya kan wakil rakyat ya, kita memiliki pemimpin yang mencerminkan kepribadian kita itu sendiri. Iya, itu pilihannya. Memang demikian Indonesia, jangan-jangan. Itu bisa menjadi warna tersendiri sebenarnya, atau menjadi subjek. Tapi bagi saya... We only have the leaders that we deserve, itu selalu dikatakan. Iya. Karena ya memang kita yang... Mungkin ya balik lagi ya. Mendirikan sistem yang memilih Proses orang-orang sistem seperti pemilihan yang memungkinkan sebagian besar yang terpilih mungkin yang seperti itu juga menjadi koreksi bagi kita bersama gitu. Karena biar bagaimanapun ya, kenapa penting, mudah-mudahan ada diskursus soal atau pembahasan soal mungkin nggak sih kita punya perwakilan yang non partisan, non partai gitu. Apakah itu akan membantu atau tidak gitu? Saya juga tidak tahu sama sekali persisnya akan seperti apa. Tapi rasanya mungkin publik juga butuh ruang untuk memiliki perwakilan mereka yang mereka rasa betul-betul bisa mewakili. Tapi siapa? Karena selalu ketika kita melakukan pilkada atau pilpres, itu pasti dengan harapan baru bahwa this time we are choosing the right person. Dan selalu kita itu balik lagi Mbak, dikecewakan. Mungkin keterikatan, saya nggak tahu ya, tapi mungkin perlu dipertimbangkan untuk kita punya wakil-wakil yang independen. Proporsi di DPR-nya barangkali ini hanya sebuah usulan atau pendapat aja lah gitu, yang mungkin juga salah gitu. Tapi saya ingin mengungkapkan bahwa mungkin perlu kita punya wakil-wakil yang independen yang duduk di parlemen, yang proporsinya barangkali 40-60%, 60% mungkin di independen, atau sebaliknya 40% di independen, 60% mungkin dari perwakilan juga dari partai politik gitu ya. Mungkin ya. Jadi kita masih harus terus bereksperimen ya dengan ya, karena demokrasi perjalanan kita. Demokrasi kita kan terhitung sebenarnya juga dimulai di era reformasi ya. Baru kita kemudian masuk ke iklim demokrasi yang berjalan sampai hari ini. Yang sampai sekarang menurut saya tuh justru bukannya kita semakin tumbuh berkembang dan bijaksana, tapi ya korupsinya kan juga buktinya semakin parah dan dengan jumlahnya juga semakin fantastis kan? Itu kembali ke etik dan moralitas gitu ya, bahwa ada beberapa konsep korupsi yang dianggap sebagai sesuatu yang wah ini nggak gede-gede banget kok. Kalau ada yang kayak gini, jadi seperti ada normalisasi atas tindakan-tindakan yang seperti itu. Itu yang juga mungkin kadang-kadang bagi saya, aduh gimana ya? Gitu. Kan ada kata-kata ya, power corrupts ya. Power tends to corrupt. Gitu. And absolute power corrupt, absolute. Dan ini yang memang, Gitu. memang terjadi. Dan sulit ya, ini penyakit yang paling sulit Waduh, untuk disembuhkan. sulit. Kita istirahat sebentar, masih ada 1 second Ya. Reza. Tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya bersama aktor Reza Rahadian. Reza,
kedepannya kita harus bagaimana? Kalau kita lihat dari indeks, tadi kita bicara mengenai demokrasi ya. Demokrasi kita itu paling tinggi itu ketika kita menjalankan reformasi dan saat itu keran sensor dan pembatasan media itu dibuka dan diputarbalikkan. Tapi indeksnya semakin hari semakin turun. Apa yang kita bisa perbaiki? Ini termasuk ke pemerintah yang kalau kita mengkritisi itu kita dianggap melawan. Ya. Kembali ke prinsip dasar demokrasi itu sendiri, bahwa kekuatan juga kedaulatan ada pada rakyatnya. Jadi penting sekali bagi saya untuk kita semua mencermati ini kembali, bahwa ruang-ruang masyarakat sipil untuk berpendapat itu adalah ruang-ruang yang tidak bisa dibelenggu dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tekanannya represif dan lain-lain. Karena itu hanya akan mengekskalasi emosi dan bentuk aspirasi yang semakin berbeda. Berbeda dalam artian kemarahannya juga bisa bertumpuk dan menjadi semakin besar. Kalau apa yang bisa dilakukan, terlalu banyak hal sebenarnya Mbak Desi. Saya agak sulit gitu ya untuk point out. Tapi mungkin salah satunya adalah terus berani untuk bersuara, terus berani untuk menyampaikan pendapat, dan tentu didukung dengan setidaknya pemahaman akan apa yang ingin disampaikan. Itu juga penting. Jangan sampai kita membiarkan diri kita juga masuk ke dalam perangkap yang justru diinginkan mungkin oleh sebagian pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan kita masuk dalam perangkap tertentu dan kemudian memberi narasi yang juga jadi berbelok-belok kemana-mana gitu. Jadi cermat dalam melihat sosial media hari-hari ini adalah sesuatu yang penting. Filter sebaik-baiknya apa yang sekiranya double check semua hal gitu ya. Oh ini kayaknya informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Karena iklim demokrasi ini di tengah gempuran sosial media itu juga harus semakin hati-hati. Banyak berita yang kita amini ternyata hoax misalnya, sempat mungkin diamini terlebih dahulu gitu. Harus sangat hati-hati dalam mencermati itu sih. Tapi pelajaran nih yang kita bisa petik ya dengan kejadian ini, khususnya pelajaran bagi para wakil kita, para anggota DPR kita, apa yang seharusnya mereka, ini kan shock therapy ya sebenarnya kan. Ya kalau wake up, kalau sampai ini tidak memberikan pelajaran setidaknya untuk mereka lebih peka dalam bersikap, kemudian hati-hati dalam berbicara, dan memastikan bahwa aspirasi publik bisa ditangkap dengan baik, dan tidak hanya ditangkap tapi juga dieksekusi dengan baik. Saya udah nggak tahu lagi mesti jadi apa, karena apa yang disampaikan tuntutan-tuntutan dari publik adalah tuntutan-tuntutan yang sangat relevan. Beberapa poin, setidaknya 7 dari beberapa poin itu adalah tuntutan-tuntutan yang sangat relevan dan penting untuk didiskusikan. Tapi tidak bisa hanya berupa tuntutan, harus ada aksi nyata. Itu dia, artinya dari tuntutan itu harus terjadi. Apa respon yang konkret dari tuntutan-tuntutan itu? Ini kan tidak mungkin kita hanya menunggu, nanti juga kemudian hilang, mereda, atau mungkin berganti dengan suasana yang lain. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tindakan yang clear, yang komprehensif, yang jelas gitu ya, kebijakan apa yang mau lahir dari tuntutan masyarakat yang ada saat ini. Buat saya sangat berharap sekali mudah-mudahan para anggota Dewan yang terhormat bisa membuka pintu gerbang DPR, menyambut mahasiswa, masyarakat sipil, kelompok buruh, dan teman-teman pekerja lainnya datang, duduk, membuka dialog, dan kemudian mengeksekusi apa yang harusnya dieksekusi. Karena kalau mereka bisa mensahkan sesuatu dalam tempo yang secepat-cepatnya, artinya bukan tidak mungkin untuk mensahkan sesuatu atas apa yang sudah diaspirasikan oleh masyarakat. Itu. Ya. Kalau dari civil society, dari kita-kita sendiri, kira-kira ini sudah cukup respons kita dengan imbauan ini? Atau apa lagi yang perlu dilakukan supaya betul-betul pesan ini pertama, jangan mudah terpancing.
gitu ya. Kalau pesan saya rasa sudah banyak influencer, kemudian banyak seniman-seniman yang berbicara tentang ini, banyak Fokus terhadap tuntutan utama. fokus terhadap tuntutan utama, tapi juga sekaligus mengingatkan misalnya warga menjaga warga gitu ya. Itu kan bentuk keprihatinan dan yuk jangan sampai kita kemudian masuk dalam isu-isu SARA misalnya gitu. Jadi Jangan 98 itu terjadi. jangan sampai kembali. gitu kemudian penjarahan dan lain-lain. Jadi ada bentuk yang harus kita prevent dari apa yang sebaiknya tidak terjadi. Mari kita fokus kembali kepada apa yang menjadi nilai-nilai yang sedang ingin diperjuangkan. Nah, koridor itu yang harus dijaga bersama oleh masyarakat sipil, oleh teman-teman. Saya yakin teman-teman mahasiswa saat ini akan kembali fokus untuk selalu melihat apa yang menjadi poin-poin utama yang sedang ingin Jaga diperjuangkan. kemurnian Ya. dari tujuan demonstrasi Ya. ini. Nah, tadi di sini ada juga dari tulisan Gunawan Muhammad, aparat negara kehilangan wibawa karena mudah disuap dan semakin jadi alat penindasan. Mungkin ini ya catatan yang sangat penting. Ya. Ya. Apa penggunaan ya, aparat yang harusnya menjaga keamanan, mengayomi dan lain Ya. sebagainya. Kembali Ini kekhawatiran. Kembali pada nilai-nilai itu harusnya. Mengayomi itu kan sesuatu yang sangat sakral ya. Artinya kata-kata Tapi mengayomi bisa nggak? itu Karena itu dia. Kalau kita melihat itu kan yang harusnya in a perfect world that's one thing that's supposed to be happen. but now it's actually getting worse. Now it's getting worse gitu. Jadi bagi saya ya itu catatan penting tersendiri bagi aparat kita untuk kemudian juga berbenah internally tentang sikap-sikap seperti apa yang harusnya dilakukan dan dijalankan gitu. Supaya karena begini Mbak, mengembalikan trust atau mengembalikan kepercayaan publik itu hanya bisa dengan tindakan nyata. Nggak bisa hanya dengan kata-kata atau Tapi kata-kata juga sangat penting ya. oh tentu, tapi artinya itu tidak kemudian oh ya kami akan melakukan ini, tapi aksi nyata dari apa yang dikatakan, bukti dari apa yang disampaikan itu juga penting. Dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Tentu. Karena saya lihat juga banyak sekali sekarang permohonan maaf, Banyak. mea culpa dan lain sebagainya. Iya. Jadi, masyarakat tidak terlalu yakin dengan Some of the people are not buying it actually gitu ya. Tapi of course itu patut untuk kemudian direspon gitu, di appreciate bahwa adanya permintaan maaf. Tapi setelah ini kan tidak cukup hanya pada permintaan maaf Mbak. Ini persoalan yang penting. Jadi nggak mungkin kita hanya sekedar permohon maaf lalu selesai. Harus ada tindak lanjut setelah itu apa. I think action. Dari Reza sendiri untuk para pemimpin kita, your message. I think apa yang ingin saya sampaikan semoga ini menjadi pembelajaran bersama untuk khususnya para pejabat publik dalam bagaimana menyampaikan kata-kata, menyampaikan pendapat, bagaimana bereaksi terhadap apa yang diberikan atau aspirasi publik itu menjadi sangat penting untuk lebih berhati-hati, memperbaiki pola komunikasi yang menurut saya juga akan sangat penting karena itu akan berpengaruh dengan bagaimana publik merespon. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak. Padahal orang Indonesia itu dikenal seluruh dunia sebagai orang Santun. yang santun dan Ya. sangat ramah, sangat friendly. Jadi kalau marah itu pasti ada alasannya. Oh iya, nggak mungkin marah Pasti begitu aja. karena sudah diposisikan di Betul. mana kemarahan itu hanya menjadi pilihan Terakhir. Pilihan terakhir. Ya. Jadi better listen ya kalau Of course, pemerintah of ya. course. Terima kasih banyak Reza Thank you, Mbak atas Desi. Thank you. insight-nya Thank you dan so sukses selalu. Yes, terima kasih banyak. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.